warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA nomor 2 tahun 1994 tentang besar bagian waris ayah dalam seminar penelitian Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung. Baiklah, dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan antara besar bagian waris ayah di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dengan besar bagian waris ayah di dalam pasal 177 KHI, di mana Quran Surat An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa ayah adalah ahli waris asobah atau ahli waris yang berhak atas seluruh sisa harta warisan ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan di dalam pasal 177 KHI di sana dijelaskan bahwa ayah adalah ahli waris yang berhak atas bagian 1/3 ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Tentu saja, ayah mewaris dengan cara asobah dan ayah mewaris dengan cara mendapat bagian 1/3 itu berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui besar bagian waris ayah di dalam ilmu waris menurut pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer itu seperti apa. Kemudian untuk mengetahui besar bagian waris ayah di dalam pasal 177 KHI dan SEMA nomor 2 tahun 94 itu seperti apa. Kemudian untuk mengetahui tinjauan waris Islam terhadap pasal 177 KHI dan SEMA nomor 2 tahun 94 itu seperti apa. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dan teknik komparasi hukum. Kemudian, hasil dan pembahasan. Nah, besar bagian waris ayah di dalam ilmu waris yang mengambil pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Dalam hal ini saya mengambil 4 pendapat, yaitu pendapat Al-Qurtubi, pendapat At-Tabari, pendapat Wahbah Al-Zuhaili, dan pendapat Al-Marogi. Menurut Al-Qurtubi, ibu memperoleh 1/3 dari seluruh harta dan ayah memperoleh sisanya atau asobah ketika pewaris tidak meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu dan ayahnya saja. Hal senada juga diungkapkan oleh At-Tabari dan Wahbah Al-Zuhaili. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, ketika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, ibu, dan ayah, maka bagian ibu adalah 1/3 dari sisa dan ayah adalah sisanya atau asobah. Nah, berbeda dengan Al-Qurtubi, Al-Marogi menjelaskan bahwa waris bagi ibu bapak ketika keduanya mewaris bersama suami atau istri, maka bagian suami adalah 1/2, bagian istri adalah 1/4, dan sisanya adalah untuk kedua orang tua, yakni 1/3 untuk ibu dan sisanya adalah untuk ayah. Nah, dalam hal ini Al-Marogi tidak menjelaskan dengan detail apakah ibu itu memperoleh 1/3 dari sisa atau 1/3 dari seluruh harta. Selanjutnya, mengenai bagian waris ayah ini tertuang dalam pasal 177 KHI. Nah, ketetapan KHI mengenai besar bagian waris ayah yang 1/3 ini bertentangan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 11. Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini konteksnya berbicara mengenai waris ayah dan ibu saja. Jadi ketika Al-Quran hanya menyebutkan bagian salah satunya saja, maka bagian yang lain adalah sisanya. Dalam hal ini adalah ayah sebagai ahli waris yang tidak dijelaskan berapa bagiannya di dalam Al-Quran, maka bagiannya adalah asobah atau sisa. Sehingga terhadap pasal 177 KHI ini lahirlah SEMA nomor 2 tahun 1994 sebagai penjelasan tentang pengertian pasal 177. Nah, penjelasan SEMA nomor 2 tahun 94 ini setelah saya kaji mendalam itu merupakan kasus Gorowain. Kasus Gorowain di mana pada kasus Gorowain ini ahli warisnya itu hanya terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut. Jadi ketika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, ayah, dan ibu, maka bagian suami adalah setengah. Ini sudah sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 12. Ibu adalah 1/3 dari seluruh harta. Kita memahami zahirnya ayat ya. Dan ayah adalah asobah. Dari perhitungan ini, kita melihat bahwa bagian ayah itu lebih kecil dari bagian ibu. Nah, ini menyalahi prinsip kewarisan Islam. Lidzakari mithlu hadil unsayain. Karena seharusnya bagian laki-laki itu adalah 2 kali lebih besar bagian perempuan. Nah, terhadap kasus ini, Umar memahami bahwa yang diterima oleh ibu itu adalah 1/3 dari sisa setelah diberikan bagian kepada suami. Jadi ibu menerima 1/3 sisa, bukan 1/3 seluruh harta. Sehingga penjelasannya adalah seperti tabel 2 ini. Jadi hanya ibu saja yang berubah bagiannya dari yang 1/3 seluruh harta menjadi 1/3 sisa. Nah, sehingga dari perhitungan waris seperti ini, maka didapatlah hasil ayah bagiannya lebih besar daripada ibu. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip kewarisan Islam. Selanjutnya, tabel 3. Nah, tabel 3 ini, bila kita lihat, bagian 1/3 yang ditetapkan oleh KHI untuk ayah ini adalah sama dengan bagian asobah. Atau dengan kata lain, KHI hanya memunculkan nilai dari asobah. Jadi, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, besar bagian waris ayah di dalam ilmu waris yang mengambil pendapatnya ulama klasik dan ulama kontemporer itu
ayah adalah penerima asobah ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Namun ada tambahan dari ulama klasik bahwa ketika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, ibu, dan ayah, maka posisi ayah adalah tetap sebagai asobah atau 1/3. Yang kedua adalah besar bagian waris ayah di dalam pasal 177 KHI itu adalah 1/3 ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Nah, terhadap pasal ini lahirlah SEMA nomor 2 sebagai penjelasan tentang pasal 177 KHI, sehingga ayah mendapat 1/3 itu ketika mewaris bersama suami dan ibu. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah besar bagian waris ayah di dalam pasal 177 KHI dan SEMA nomor 2 tahun 94 ini sama dengan pendapatnya ulama klasik, yaitu pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.